diharapkan bagi para jamaah sekalian yang berada di luar bisa segera masuk ke ruang utama masjid, dan yang di belakang bisa merapat ke depan memberi kesempatan bagi para jamaah yang baru datang agar tidak terhalangi jalannya. Silakan merapat dengan tetap memperhatikan posisi agar tidak menghalangi kamera. Silakan merapat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Yang dihormati Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Sufyan Baswedan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Bapak Ibu sekalian, para jamaah kajian Rabu pagi, semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat bagi kita semuanya. Syukur Alhamdulillah, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di pagi ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah guru kita, Al-Ustaz Dr. Sufyan Baswedan, dan insya Allah nanti akan menyampaikan materi tentang masalah tauhid dan bagaimana kebutuhan umat terhadap pendidikan masalah tauhid. Dan kami mohon izin untuk memperkenalkan sedikit mengenai kondisi jamaah ini, Pak Ustaz. Jadi jamaah kajian Rabu pagi ini dominan pengangguran. Makanya jam kerja mereka ada di sini. Mereka ini pertama para pensiunan, yang kedua pengusaha, yang ketiga mahasiswa, yang keempat pengangguran. Betul ya? Ibu rumah tangga, dan yang paling banyak pengangguran. Dan kita menyelenggarakan kajian Rabu pagi ini fokus untuk pembahasan masalah tauhid dan akidah. Alhamdulillah sudah banyak menyelesaikan beberapa buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dulu awalnya kita membahas tentang usul salatah, kemudian kitab tauhid,
dan beberapa kitab yang lainnya termasuk Nawaqidul Islam, dan sekarang kita berada di Syarah Masail Jahiliyah, dan semuanya menggunakan syarah dari beberapa ulama yang kita kenal. Dimulai sekitar tahun 2017 atau 16, 2016an, 2015 berarti sekarang sudah 19 tahun. Oh, sudah 9 tahun ya. Sudah 9 tahun. Semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman Jogja, terutama Jogja Utara ya. Karena kalau Jogja Selatan mereka banyak belajar di beberapa ma'had yang ada di Bantul dan sekitarnya. Nah, untuk yang Jogja Utara kita tidak punya ma'had, punyanya masjid milik masyarakat. Nah, nanti mungkin Ustaz Sufyan bisa memberikan mukadimah bagi kita semuanya, terutama motivasi dan sekaligus bagaimana cara yang efektif dan efisien agar kita bisa paham tauhid ini lebih maksimal. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawati. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul bariyat. Sallallahu alaihi wa ala sahbihi wal alihi wa zawjati amma ba'd. Yang ana hormati dan cintai Ustaz Ami dan juga panitia semua yang di sini, yang hadir di sini, para pengangguran tadi ya. Pengacara istilahnya, pengangguran banyak acara. Karena kalau nganggur banget juga kayaknya nggak datang ke sini juga gitu ya. Barakallahu fikum jamaah sekalian, ana juga senang sekali bisa diminta untuk berbagi di sini, dan tadi sudah disinggung oleh Ustaz Ami, kajiannya memang fokus pada masalah tauhid, dan itu memang tujuan utama kita ada di dunia ini jemaah. Dan masalah tauhid ini adalah ahammul masail, masalah yang paling penting yang Allah tidak ada tawar-menawar hatta kepada manusia-manusia terbaik. Ya, kita akan mulai dengan mungkin kalau bisa ditampilkan untuk surat Al-An'am 83 sampai 88. Jadi kita akan membahas berapa ayat? Kira-kira 6 ayat ya. Surat Al-An'am ayat 83 sampai 88. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang betapa Allah tidak main-main tentang masalah tauhid ini. Kita simak dan kita hayati bareng-bareng ya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Dalam 6 ayat ini ana mau antum semua menghitung ada berapa nabi yang disebutkan di sini ya. Ayat 83 dulu ya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Antum hitung ya. 1 ala qaumih narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Bro, belum titik. Dia belum titik tadi. Masih koma. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin wa Ismail wa Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'ala al-'alamin. Berapa? 18. Baik. Belum titik. Ini yang paling dahsyat.
wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. 18 nabi plus leluhur mereka semuanya, wa dzurriyyatihim keturunan mereka semuanya, wa ikhwanihim saudara mereka semuanya, atas kena, bawah kena, samping kanan kiri kena semua. Kira-kira siapa yang tersisa dari manusia? Ada yang tersisa? Tidak ada. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Poinnya di sini, gongnya di sini jemaah. Walau asyraku, siapa? Ya ke-18 nabi plus leluhurnya plus keturunannya plus saudaranya kanan kirinya kena semua. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka itu ke-18 nabi, leluhurnya, anak cucunya, saudara-saudaranya itu berbuat syirik, pasti batallah semua yang pernah mereka amalkan. Jadi Allah main-main nggak sama masalah tauhid ini? Nggak main-main. Nggak urusan siapapun yang melanggar kehormatan tauhid dibatalkan amalnya sama Allah. Allah nggak pernah segan untuk membatalkan. Sekarang bagaimana kalau itu manusia terbaik? Kan belum disebut namanya. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Ada ternyata di surah 44 Nahl masalahnya. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik. Az-Zumar. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu. Ini kalau boleh anak menggelarinya dengan ayat super, ayat yang turun kepada setiap nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah. Karena dari ayat ini memang begitu. Walaqad uhiya ilaika, ya ini siapa? Anta ya Rasulullah SAW, telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada semua yang mendapat wahyu sebelum kamu. Berarti semua yang mendapat wahyu mendapatkan wahyu yang seperti ini, yang semakna dengan ini. Bunyinya apa? Ultimatum. La in asyrakta anta ya Muhammad, wa anta ya Ibrahim, wa anta ya Musa, wa anta ya Isa, wa semua. Kalau sampai engkau, wahai Muhammad, wahai Ibrahim, wahai Musa, wahai Isa, wahai Nuh, Yusuf, dan seterusnya, asyrakta, berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, pasti pakai dua taukid di sini. Ada lam taukid, ada nun taukid al-musyaddadah. La yahbatanna, sungguh benar-benar tidak ada keraguan sama sekali, amalmu bakalan gugur, batal. La yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, dan kamu pasti benar-benar rugi. Balillah fa'bud wa kun minasyakirin. Makanya ibadahi Allah saja, jangan sampai berbuat syirik dalam masalah ini, dalam bab ini. Enggak main-main, hatta kepada manusia yang paling dia cintai sekalipun. Jadi kalau tadi sudah ngaji di tahun 2015, lanjut terus sampai mati, enggak pakai pensiun, hatta pengangguran. Enggak apa-apa pengangguran dalam bab duniawi, tapi jangan pengangguran sebagai hamba Allah. Kita enggak bisa nganggur sebagai hamba Allah. Nah, selama kita ini masih bernapas, maka tugas kita masih sama. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Ya, ibadah itu finishnya mati. Selagi belum mati, akal masih berfungsi, maka tugas dia sebagai hamba Allah juga masih berlaku. Tidak ada pensiunnya. Ya
kalau profesi bisa nganggur, tapi sebagai hamba Allah nggak bisa nganggur. Nganggurnya kalau sudah mood, sudah mati. Seandainya Allah kasih kita umur 1000 tahun, ya 1000 tahun kita nggak bisa nganggur. Selama kita masih punya akal ya, kalau akalnya sudah error, sudah nggak berfungsi lagi, baru tercabut ya. Jadi ayo ikhwah, anak senang sekali ketika mendengar ini kajian sudah dari tahun 2015. Mumtaz. Barakallahu fiikum. Lanjut. Ya. Dan tauhid ini adalah awal wajib wa akhir wajib. Kewajiban pertama dan kewajiban terakhir kita. Makanya Nabi SAW tidak pernah menyempatkan kesempatan, tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menguatkan masalah tauhid atau meluruskan masalah tauhid. Sebagai contoh jemaah, pernah terjadi gerhana di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kusifatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Faqala an-nas kusifat li mauti Ibrahim. Di masa Rasulullah terjadi gerhana matahari, kebetulan itu pas putra beliau yang bernama Ibrahim wafat. Orang-orang bilang, wah ini gerhana karena anak Nabi yang meninggal. Apa kata Rasulullah? Ya, ini hati-hati. Ini mulai ada unsur-unsur pengultusan, walaupun nasabnya nggak diragukan ini. Jelas Ibrahim ibnu Nabi SAW, semua orang satu Madinah tahu semua. Dan kebetulan gerhana terjadi di hari wafatnya putra beliau. Tapi Nabi tidak mau sampai akidah ini melenceng. Apa kata Nabi? Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la tankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Matahari dan bulan adalah dua di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak akan mengalami gerhana karena matinya seseorang siapapun itu, atau karena lahirnya seseorang siapapun itu. Jangan kalian sangkut pautkan ya, nggak ada hubungan. Ini murni takdir Allah saja. Ibrahim mati hari ini dan hari ini terjadi gerhana. Ketika Nabi di akhir-akhir hayatnya dalam kondisi sakit yang berujung pada kematian beliau. Bayangkan ya, sakitnya Nabi itu kira-kira 10 harian. Demam, tinggi demamnya. Dipegang sama sahabat. Innaka la tu'akan syadidan ya Rasulullah. Apa kok demamnya luar biasa panasnya Rasulullah? Ajal, inni la u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Benar ya. Anak itu dikasih demam sama Allah 2 kali lipatnya kalian. Bayangkan dalam kondisi demam seperti itu, kedua istri Nabi yang pernah hijrah ke Habasyah, Ummu Salamah wa Ummu Habibah. Ummu Salamah siapa namanya? Ada yang tahu? Itu kunyah ya, Ummu Salamah. Nama aslinya siapa tahu? Nama aslinya Hind bint Abi Umayyah. Apa ya? Siapa nama aslinya? Hind bint Abi Umayyah. Kalau Ummu Habibah, nama aslinya siapa? Ramlah. Putri siapa? Abu Sufyan. Kedua istri Nabi ini pernah hijrah ke Habasyah beberapa tahun. Bahkan Ummu Habibah itu dinikahi ketika masih di Habasyah oleh Nabi SAW. Jadi nikahnya jarak jauh. Yang ngasih maharnya raja. Jadi maharnya paling gede di Ummu Habibah. Karena ngasih maharnya Raja Najasyi. Ummu Habibah dan Ummu Salamah ini menceritakan, ini sebelahnya ada Nabi ya. Nabi lagi sakit ini di akhir-akhir hayat beliau. Menceritakan tentang gereja-gereja yang ada di Habasyah, karena Habasyah itu Nasara, ya, warganya Nasara. Bagaimana mereka melihat ornamen-ornamen gereja, lukisan-lukisan, semua gereja kan merasa ada ya, ada gambarnya, ada bulan yang diklaim oleh
sebagai siapa itu ya, antum tahu kan, nggak usah sebut ya, ntar kena pasal lagi. Jadi mereka menceritakan lukisan-lukisan dan hiasan-hiasan yang mereka lihat yang itu adalah pengutusan terhadap orang-orang soleh, sehingga akhirnya mereka diibadahi bersamaan dengan ibadahnya Nasara untuk Allah. Itu kan namanya syirik kan begitu toh, mengibadahi Allah dan yang lain, siapapun yang lainnya itu. Tapi pemicunya apa? Pemicunya adalah gambarnya orang soleh, lukisannya orang-orang baik yang mereka taruh di tempat-tempat ibadah mereka. Yang hari ini mungkin dibilang itu adalah seni, karya seni, dianggap sebagai hasil karya seni. Tapi bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menilai karya seni itu? Kira-kira kalau Nabi yang menilai salah atau benar? Masih ada yang diem. Kira-kira kalau Nabi yang menilai benar apa salah nilainya Nabi? Ada yang ragu kalau Nabi menilai sesuatu, enggak, Nabi kelebihan, enggak benar nih Nabi bilang begini, radikal nih Nabi ya. Terserah kalau anaknya ada yang beranggapan seperti itu, ada konsekuensi masalahnya di situ. Ya, berarti dia harus mengulangi lagi syahadatnya. Ya, karena Nabi itu apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia harus baca lagi itu apa namanya, kitab-kitab itu. Apa sih hakikat kita beriman kepada Nabi itu apa? Apakah mengimani kalau ada orang yang namanya Muhammad bin Abdullah itu artinya beriman? Itu kata Abu Jahal juga beriman. Kalau arti beriman kepada Nabi adalah mengimani adanya manusia yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ibunya namanya Aminah binti Wahab, lahirnya di Mekah dan seterusnya. Kalau cuma begitu arti beriman kepada Nabi, hatta Abu Jahal juga beriman, Abu Thalib beriman, Abu Lahab beriman. Karena nggak ada yang mengingkari keberadaan manusia seperti itu. Yang jadi masalah itu apa? Mengingkari kalau yang dia ucapkan itu dari Allah. Itu kan masalahnya. Itu kan yang menjadikan Abu Lahab kafir. Itu kan yang menjadikan Abu Thalib kafir, Abu Jahal masuk neraka, kan itu. Jadi pahami hakikat iman kepada Nabi itu apa. Biar kita ini benar berimannya, nggak cuma kita mempercayai adanya sosok manusia yang namanya Muhammad. Baik, ini orang baik, nggak ada masalah. Orang musyrik Quraisy tidak mengingkari kalau Muhammad ini bukan penipu, bukan koruptor. Mereka bangga kan sama beliau, betul nggak? Ja'al amin, ja'al amin. Yang jadi masalah ketika beliau mengabarkan sesuatu yang tidak cocok sama ideologi mereka. Itu masalah utama. Yang jadi masalah adalah ketika Nabi ini mengajarkan mereka untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah mereka kerjakan. Dan sebaliknya melarang mereka dari kebiasaan dan tradisi yang sudah turun-temurun. Bahasanya orang Jogja, sudah darah daging balung sudah. Jogja apa suruh? Oh, sama ya? Sama aja ya? Oh iya. Itu yang jadi masalah jemaah. Dan itu yang dibawa sama Nabi. Gara-gara itu Nabi perang sama mereka. Bukan perangnya itu gara-gara Nabi ngajarin silaturahmi. Tidak ada masalah, silaturahmi baik. Sepakat kita orang. Karena Nabi ngajarin orang untuk berlaku jujur, tidak ada masalah. Mereka juga senang dengan orang yang jujur. Jangan dikira loh musyrik itu berdusta. Nah, mereka menghargai kejujuran. Mau tahu buktinya? Abu Sufyan ketika diinterogasi sama Heraklius. Abu Sufyan ketika diinterogasi oleh Heraklius, di belakang dia itu ada rombongan yang musyrikin kafir. Nah, ditanya siapa pemimpin kalian? Abu Sufyan. Abu Sufyan suruh maju, yang lain suruh di belakang. Katanya si Heraklius, saya mau tanya orang ini, kalau dia bohong kalian kasih kode ya. Kalau dia bohong ya.
Apa kata Abu Sufyan? Laula ayyathiru alayya kadiban lakadzabtu. Kalau bukan karena nanti saya bakal malu kalau ketahuan berdusta, saya tak bohongi itu ya Nabi Yusuf. Karena saya sedang terikat perjanjian dengan, ketika dia masih musyrik, terikat perjanjian dengan Rasulullah SAW pasca Hudaybiyah. Jadi Abu Sufyan dengan kafilahnya berangkat ke negeri Syam, biasa untuk pulaan. Barang dagangan nanti dibawa ke Mekah, dijual di Mekah. Itu kebiasaan orang-orang Quraisy dalam menjahiliyah. Di ila fi Quraisy ila fihim ri'lat asy-syita was-sayf. Papa, ada titiknya ini. Nah, diinterogasi, dia nabi bohong. Ya. Jadi yang dipermasalahkan oleh mereka itu bukan hal-hal yang memang tidak merubah kebiasaan, dan yang jadi masalah adalah merubah kebiasaan. Tapi justru disitulah kita ke Islam, jemaah. Saya agak melebar sedikit, tidak apa-apa ya. Ini banyak dongengnya, kok tenang aja. Aku nggak berat-berat. Ini bukan kajian usul fikih, bukan kajian faraid. Ini kajian sirah nabawiyah. Jadi anak nggak banyak bercerita di sini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ketika kembali ke hadisnya tadi ya, Ummu Salamah sama Ummu Habibah tadi menceritakan tentang ornamen-ornamen dan lukisan-lukisan yang mereka lihat di gereja-gereja di Ethiopia, Habasyah sana. Nabi dengar, ini lagi sakit, lagi demam. Beberapa hari berikutnya beliau wafat. Apa kata Nabi? Ulaiki idza mata fihim ar-rajul salih banaw ala qabrihi masjida wa sawwaru tilka at-tasawir. Kalian dengar ya, mereka itu ya, yang dimaksud mereka paham kan? Nah, kalau ada orang soleh di antara mereka yang mati, banaw ala qabrihi masjida. Bukan masjid seperti ini yang dimaksud. Masjid itu sudah adalah ma'bad. Karena mereka tidak pakai sujud kalau ibadah. Nggak ada ibadah yang asal itu pakai sujud. Ibadahnya mereka cuma doa. Maksudnya masjid adalah ma'bad, tempat ibadah. Kalau ada orang soleh yang meninggal, mereka bangun tempat ibadah di atas kuburnya. Ibadah mereka apa tadi? Doa. Wasawwaru tilka tasawir, dan mereka lukis lukisan-lukisan itu, gambar-gambarnya orang-orang soleh. Mereka gambar di sana. Penilaian Nabi menurut Kanjeng Nabi, kados pundi bahasanya gitu ya. Bagaimana ini kira-kira ini? Perbuatan yang bagus, patut dilestarikan, ya, atau ini adalah cagar budaya mungkin gitu ya, atau bagaimana nih Nabi? Ulaiki syirarul khalqi indallah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di mata Allah. Nah, ya orang lain mungkin bilang ini seni, ya monggo seni, tapi di mata Allah itu sejelek-jelek. Karena apa? Karena ini adalah wasilah yang akan membatalkan tauhid mereka. Tauhid itu tidak bakal ujuk-ujuk, mesti ada proses. Syirik itu masuk tidak tiba-tiba, syirik tidak ada, pelan-pelan. Ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas ketika menafsirkan tentang wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghut wa ya'uq wa nasra. Itu nama orang-orang saleh yang ada sebelum Nabi Nuh diutus. Ada Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. 5 orang soleh. Orang soleh. Saya lagi orang soleh. Ketika mereka meninggal, kaumnya ini merindukan mereka. Dibuatlah tamathil. Ya, replika yang dulu ya replikanya itu patung gitu lah ya. Ini untuk mengingatkan kita tentang kesolehan mereka ini. Generasi ini wafat, generasi berikutnya
kenapa ya kok bapak kita dulu bikin patung-patung ini sudah mulai berubah lagi ideologinya. Yang pertama tidak tentang patung, enggak, nyembahnya tetap Allah, cuman mereka ingin ingat dengan kesolehan kelima orang ini sehingga ibadah mereka bisa lebih rajin. Dibuatlah patung-patung untuk prasasti atau yang semisalnya. Anak mereka beda lagi ideologinya. Oh, ini mungkin karena bapak kita kalau ibadahnya dekat sini lebih khusyuk. Cucunya beda lagi, akhirnya disembah. Nabi Nuh diutus ketika kaumnya itu sudah menjadikan kelima orang ini sebagai alihah. Wa qalu la tadharunna, jangan sekali-kali kalian tinggalkan apa yang kalian sembah selama ini. Alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsiran. Dan mereka sudah jauh sekali tersesatkan. Intinya Nabi mengatakan syirarul khalq. Kenapa? Ini yang akan merusak tauhidnya manusia, yang kalau manusia itu tauhidnya rusak, mereka tidak lagi dianggap sebagai manusia di mata Allah. Ya, karena yang menjadikan kita ini manusia di mata Allah itu kalau kita bertauhid. Kalau enggak, kita di mata Allah lebih hina daripada binatang. Jamaah sekalian, ya. Ayatnya pedes, baca enggak? Hah? Jangan tersinggung ya. Tidak boleh kita tersinggung, karena ini Allah yang bilang. Kita harus terima, kita harus tahu nih, mau pedesnya kayak apa, hak. Ya. Allah tidak mungkin mengatakan kecuali yang hak. Ada banyak ayatnya, di antaranya ada di surah Al-An'am. Itu kayaknya yang paling pedes yang di situ. Ya. Allah SWT berfirman, ayatnya itu kalau nggak salah 100 yang ada kalabnya itu mematalum kamatalil kalb. Jadi ada berdekatan ya. Al-A'raf 176 Allah berfirman di situ, bisa dilihat ya. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Maksudnya dengan ayat-ayat kami itu kami bisa angkat derajat mereka sebetulnya. Kalau mereka mau beriman kepada ayat-ayat kami, mau mengamalkan. Jadi ayat-ayat Allah itu yang dulu Allah turunkan kepada Rasulullah untuk umatnya sampai akhir zaman, maupun yang diturunkan kepada umat-umat sebelum beliau, itu fungsinya untuk memuliakan manusia. Ya, Al-Quran ini kalau kita ikuti, kita jadi mulia, kita jadi masya Allah luar biasa. Wa innahu la dzikrun laka wa liqaumik, ay la syarafun laka. Al-Quran ini adalah dzikrun ay syarafun laka wa liqaumik, dan bagi umatmu juga, bagi kaummu juga kalau mau diikuti. Kalau enggak, lihat, perhatikan. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardh. Tapi manusia yang kami mau angkat dengan ayat-ayat kami ini justru milih untuk nyungsep. Bahasa Jogjanya delosor. Ya. Akhlada ilal ardh. Mau diangkat enggak? Saya tak ngesot aja. Saya tak delosor aja di bawah. Wattaba'a walau syi'na rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardh wattaba'a hawa. Dia lebih mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti ayat-ayat Allah. Jadi di sini jamaah, manusia itu hakikatnya cuma dua, pengikut ayat-ayat Allah atau pengikut hawa nafsu. Tapi ada juga yang campur-campur, sebab kadang-kadang ikut hawa nafsu, kadang-kadang ikut ayat Allah. Ketika dia ikut ayat Allah, terangkat. Begitu dia tinggalkan ikut hawa nafsu, turun lagi. Famathaluhu, perumpamaan orang-orang yang tidak mau diangkat oleh Allah, justru dia milih untuk menjelosor tadi itu seperti apa? Kamathalil kalb, seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath atau tatrukhu yalhath. Dia terima makanan, melek.
nggak ada yang terima kanan juga melet, anjing kan begitu ya. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan, tidak mau mengimani ayat-ayat kami. Ya. Sebelum ayat ini, ayat berikutnya persis tuh 175 itu. Ini ada perumpamaan lain yang juga indah sekali untuk kita renungi. Watlu alaihim, ceritakan wahai Rasulullah kepada mereka, naba'al ladzina atainahum ayatina. Naba'al ladzi atainahum ayatina, kisah orang yang awalnya kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Fansalah minha. Insalah itu melepaskan kulit. Salah itu artinya mulibi. Salah itu artinya apa? Mulibi. Insalah orang yang menanggalkan kulitnya. Coba antum bayangkan manusia paling ganteng di muka bumi. Kalau laki, perempuan paling cantik di muka bumi ini kulitnya diambil. Jadi apa dia? Menjijikkan. Ya. Jadi keindahan itu ada pada kulit itu. Ini orang dilepas kulitnya, dia melepaskan kulitnya itu. Allah membuat perumpamaan seperti itu. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Dia melepaskan dirinya dari ayat-ayat kami yang sebetulnya menjadikan dia itu indah. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Baru lanjutan ayat yang tadi. Kemudian dia diikuti oleh syaitan dan dia menjadi orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Padahal kalau kami menghendaki secara, tentunya menghendaki secara qadariyah, kauniyah, bukan secara syar'i. Kalau secara syar'i Allah menghendaki kita semua beriman kepada Al-Quran secara syar'i, tapi secara kauni ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Jadi intinya, kalau bukan karena tauhid, ayyuhal ikhwah, kita ini menjadi seperti kemataluhu kamatalil kalau tidak jauh dari ayat ini. Walaqad dara'na ayat 178 atau 179 kalau nggak salah halaman berikutnya itu. Walaqad dara'na li jahannama 179 ya. Itu. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Lihat bedanya apa sih manusia dengan sapi, kambing, unta dan sejenisnya itu? Kalau organ yang namanya otak, punya nggak sapi otak? Punya, enak otaknya dimakan ya. Kambing juga enak otaknya. Semua binatang itu punya otak, tapi otaknya nggak dipakai buat mikir. Punya mata nggak? Punya. Malah bagusan matanya kambing mungkin, mata anak minus. Ini tuh nggak jelas itu. Kambing nggak ada pakai kacamata. Telinga punya, kita juga punya telinga. Kambing nggak ada yang pakai alat bantu dengar, manusia ada yang pakai alat bantu dengar. Kalau masalah organ-organ ini sama-sama punya, tapi lihat ini, apa kata Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha, nggak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah, tanda-tanda yang ada di sekeliling, tanda-tanda kebesaran Allah ini yang menunjukkan kemahasaan Allah sebagai Rabb, sebagai Ilah, bi asma'ihi wa sifatih, dengan segenap nama-nama yang indahnya dan sifat-sifat kemuliaannya. Mana ada sapi mikir begitu? Ada sapi melihat gunung, merenung, Masya Allah ya gunung ini. Sapi nengok ke atas, mikir tentang langit. Ada? Belum. Apa yang dipikirannya sapi kira-kira? Di mana rumput? Dia tuh cari situ rumput. Ya, nanti dia birahinya lagi naik, cari betina. Pernah mikir tuh betina siapa? Tidak ada urusan buat sapi ya. Halal haram, tidak pernah sapi mikir. Yang penting bagaimana dia bisa isi perutnya ketika lapar, dia bisa minum ketika haus, dia bisa lampiaskan syahwatnya ketika birahi. Itu kan yang ada di otaknya sapi, kambing dan setingkatnya itu.
Tapi ada juga manusia yang polanya seperti itu. Siapa itu? Mohon maaf, jangan tersinggung ya. Orang yang KAFIR. Itu kata Allah, kata anak buktikan nanti. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka yang tidak memfungsikan akalnya, tidak memfungsikan penglihatannya dan pendengarannya untuk mewujudkan tauhidullah melalui ayat-ayat Allah yang banyak ini, baik ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat syar'iyah. Karena yang bisa kita dengar itu ayat-ayat syar'iyah. Kalau yang kita lihat ayat-ayat kauniyah. Ya, sapi, kalau antum bacain Al-Fatihah, kira-kira dengar nggak? Dengar. Cuman dia bisa memahami dengan pendengarannya itu. Ya, tujuh kata mushaf ini, ya dia lihat itu tulisan itu. Cuma tidak ada manfaatnya bagi sapi. Nah, kalau manusia juga begitu menghadapi ayat-ayat Allah, juga begitu ketika diperingatkan oleh nabinya atau oleh penerus para nabi, yaitu ahlul ilm, menyikapi peringatan-peringatan itu dengan cara sapi atau dengan caranya kambing tadi, ya sama berarti dengan kambing, bahkan lebih sesat. Karena manusia ini dikasih akal, kambing nggak dikasih akal. Jadi harusnya yang dikasih akal ini upgrade gitu loh. Ini kok malah downgrade. Berarti balhum abal. Di ayat yang lain, innal ladzina kafaru ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am. Maka saya bilang tadi, siapa yang begitu adalah orang-orang yang innal ladzina kafaru. Allah sendiri yang menggelari mereka dengan gelar itu. Sesungguhnya orang-orang kafir itu ya'kulun, ya, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu yatamatta'un, bersenang-senang selama di dunia ini, wa ya'kulun, dan makan, memuaskan nafsu makannya itu kama ta'kulul an'am, seperti binatang makan. Wan naru mathwan lahum. Jadi kenapa kok Nabi itu demikian saklek sama masalah tauhid? Itu karena sayangnya beliau kepada umat. Karena Allah benar-benar gak main-main sama bab tauhid ini. Jangankan kita yang gak jelas ini, ya, pengangguran, yang Nabi aja dibatalkan loh amalnya sama Allah. Begitu ngelewatin garis merah tauhid ini, Allah akan batalkan. Tidak ada urusan apa sama amalan kita, Allah tidak butuh sama amalan kita. Oleh karena itu, jadikan ini sebagai pokok pembahasan kita. Kalau kita memikirkan nasib kita, mikirkan bagaimana supaya kita tetap menjadi hamba Allah yang bertauhid sampai kita mati. Itu tugas utama kita, ya. Dan itu yang harus kita perjuangkan, yang tidak ada tawar-menawar. Yang lain-lain tidak apa-apa ditawar, ya. Kasihkan gratis juga nggak apa-apa, kalau ini jangan, ya. Karena tanpa ini habis kita, finish, ya, tamat riwayat kita. Dan Allah sudah jelaskan di mana Allah akan menempatkan orang-orang yang seperti itu. Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Kata Ibnu Katsir, asfala safilin adalah jahannam. Al-insan ism jenis manusia itu telah kami ciptakan dalam rupa yang sebagus-bagusnya. Selagi dia namanya manusia, berarti ayat ini mengenai dia, terlepas dari latar belakang apapun, warna kulit, suku bangsa, jenis kelamin, usia, kedudukan sosial, status sosial, status ekonomi, pokoknya dia masih namanya manusia, maka dia kena ayat ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu radadnal insan. Bangsa manusia ini kemudian kami akan tempatkan di tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka jahanam, illa, kecuali, kalau nggak masuk yang dikecualikan, udah jelas di situ. Illa alladzina
amanu wa 'amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman. Iman dimulai dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tauhidnya ini yang akan menyelamatkan dia dari mendekam di asfala safilin, tempat yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Di ayat yang lain, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini semua adalah bagian dari iman, jemaah. Amal salat itu bagian dari iman. Tawassaw bil haqq juga bagian dari iman. Tawassaw bis sabr juga bagian dari iman. Karena menurut Ahlussunnah wal Jamaah, al-iman wa qaulun wa 'amalun. Iman itu terdiri dari ucapan dan juga perbuatan. Ahlussunnah sepakat dalam bab ini. Kenapa masih pakai disebut amal soleh? Karena memang amal soleh itu penting. Jangan sampai orang berasumsi cukup saya berkeyakinan, tidak beramal. Oh, tidak sah nanti keyakinanmu. Ya. Jangan juga adalah berasumsi saya cukup beramal untuk kebaikan diri saya, tidak usah saya peduli dengan orang lain. Nanti kamu ikut rusak. Makanya harus ada tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Kamu ajak juga sekelilingmu ini untuk tetap istiqomah di atas kebenaran. Karena manusia ini kodratnya dia terpengaruh dengan lingkungan. Coba kalau sekitar kita ini dangdutan semua, itu bisa kajian sekarang, pusing, dengerin ceramah yang dengerin orang dangdutan, iya kan? Artinya kondisi lingkungan tempat kita tinggal itu kita juga harus upayakan tetap kondusif. Dengan apa? Dengan tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, sabar. Karena orang itu kalau dakwah kadang diterima, kadang ditolak, kadang dimusuhi. Yang manusia terbaik itu dimusuhi dulu oleh kaumnya. Luar biasa permusuhan mereka kepada Nabi SAW. Ya, luar biasa permusuhannya. Padahal Nabi itu ngajak mereka untuk selamat, tapi malah dihujat, dimusuhi. Bagus sabar di sini. Dan sabar juga bagian dari iman. Inna sabra minal imani bimanzilatir ra'si minal badan. Posisi kesabaran dari iman itu lebih posisinya kepala untuk badan kita. Apa ada orang bisa hidup tanpa kepala? Tidak bisa. Iman juga nggak akan bertahan tanpa sabar. Jadi kita perlu tawasaw bil haq. Ini adalah bagian dari tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Jadi inilah yang harus jadi tujuan utama hidup kita, jemaah. Ya. Pelajari terus tauhid ini, gali terus. Setelah kita menguasai dasar-dasarnya, ya, kaidah-kaidah umumnya, naikkan level kita. Jangan cuma tahu satu dalil. Kalau perlu ada 10 dalil, pelajari semua 10 dalil. Makin banyak dalil yang kita ketahui, makin kuat iman kita. Beda kan? Orang yang cuma tahu satu dalil dalam satu masalah dengan orang yang tahu 2 dalil. Lebih kuat mana imannya? Lebih kuat yang tahu 2 dalil. Yang 2 dengan yang 3, lebih kuat yang tahu 3 dalil. Demikian juga seterusnya. Karena syubhat ini juga tak berhenti. Kalau dia cuma tahu 1 dalil, kebetulan ada syubhat yang menyerang dalil satu-satunya itu, goyang dia punya iman. Tapi kalau dia tahu 2, alhamdulillah, masih ayat yang lain, selamat dia. Makin banyak dia ketahui, makin kuat imannya. Makanya para sahabat itu kalau lagi ngaji sama Rasulullah, naik itu imannya. So, ka'annana ra'ayna jannah wa nar. Alhamdulillah. Dan Nabi Utsman radhiyallahu anhu suatu ketika datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, dia bilang, ya Abu Bakar, la faqahamdulillah. Alhamdulillah ini kayaknya bermuka 2. Ada munafik dirinya sendiri maksudnya. Loh kenapa? Lah anak kalau lagi ngaji sama Rasulullah, beliau kita tentang jannah wa nar, kita kebayang, kita jadi merasa dekat, semangat ibadahnya. Begitu pulang ke rumah kumpul sama anak istri, kendor lagi. Duh, anak juga gitu katanya Bapak. Anak juga merasakan hal yang sama. Ayo kita ceritakan ke Rasulullah, yuk cerita. Apa komentar Rasulullah SAW? Ya kalau kalian bisa terus-terusan, hatta pas kalian di rumah
suasana iman kalian seperti pas kalian ngaji, nanti turun malaikat dari langit salaman sama kalian, selamat Anda seperti kami kalau gitu ya. Walakin sa'atan saat. Ya begitulah kondisi iman kita. Ada saatnya iman kita ini menurun. Nah, kita perlu cas lagi dengan hadir di kajian-kajian dunia, ya dengan ibadah, ya dengan minta nasihat, dengan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jadi intinya itu bukan kita tidak boleh berada di rumah kumpul, tidak apa-apa. Tapi jangan lupakan ya ini SPKLU ini kan ngecas kita di sini ya, dengan dibacakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dijelaskan ayat Allah, tambah iman kita. Nah, iman kita ini perlu kita jaga terus ya. Jadi nasihat anak buat diri anak sendiri, yang pertama, yang kedua juga buat diri anak, yang ketiga juga buat diri anak, selanjutnya terserah Anda ya. Kita jaga terus ini yang namanya tauhid, kita pelajari terus dan kita amalkan dan kita sebarkan, karena ini kunci keselamatan kita dunia akhirat. Nabi SAW berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas samai wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri, apapun negerinya, mau beriman dengan baik dan benar, wattaqau dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan yang banyak dari langit dan dari bumi. Janjinya Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau Allah tidak mungkin ingkar janji, mustahil Allah ingkar janji. Kalau yang lain ya begitu memang ya. Innallaha wa'adakum wa'adan wa wa'adtukum. Innallaha wa'adakum innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Katanya Iblis itu gitu. Allah itu menjanjikan janji yang benar kepada kalian. Kalau aku pasti ingkar janji. Loh, kok kalian malah percaya sama aku, gak percaya sama Allah? Salah kalian loh. Ya, Iblis itu cuman bisikin aja. Pada Allah sudah jelas, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Itu musuh itu. Anggap terus dia sebagai musuh. Jangan pernah percaya sama janjinya Iblis. Kalau janjinya Allah, ya siapa yang bertakwa, beriman bertakwa, berkah negerinya. Ya memang tidak instan, pasti akan ada ujian. Sudah sunatullah, kita mesti pahami sunatullah. Jangan terus berharap anak mau beriman hari ini, anak kepengen rezeki anak bukan ini pada hari ini. Oh, ini bisa ngatur Allah. Allah ngatur kamu, bukan kamu ngatur Allah. Ya pasti akan dites dulu sama Allah. Selesai 1 bulan, bulan kedua tambah seret, tapi masih hidup, tenang aja. Oh iya, rezeki itu berbanding lurus dengan ajal. Rezeki kita masih ada, wajib hidup. Rezeki kita sudah habis, wajib wajib mati, wajib. Bukan sunnah, wajib. Bukan anak yang bilang, Nabi yang bilang. Hadis Sahih Muslim. Ya. Walladzi nafsi biyadihi lan tamut nafsun hatta tastawfi rizqaha. Demi zat yang aku, jiwaku di tangannya, demi Allah, tidak ada seorang pun yang bakalan mati sampai dia menghabiskan semua rezekinya. Fattaqullah wa ajmilu fi talab bi akhdil halal wa tarkil haram. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah dengan baik. Dengan cara apa? Ambil yang halal-halal aja, jauhi yang haram-haram. Hidup-hidup kalau masih ada di sana. Oh bersama rizqukum di langit. Jatah rezeki kita tinggal turunnya hari ini berapa, ya sudah, tidak lebih tidak kurang. Oh masih ada, tenang aja, hidup. Gitu. Kalau sudah habis, wajib mati. Lihat yang triliunan, nah, itu kan kira kami. Aset, nah itu kan di dunia. Harta kita itu cuma 1 di antara 3 cuma. Laki-laki dia bilang, ya kullu adam mali. Hadis Abu Hurairah sahih. Mali ini duitku, ini asetku, ini propertiku, ini kendaraanku, rekeningku.
Wa innama laka min malika ya ibna Adam salat. Padahal yang benar-benar jadi hartamu itu wahai manusia cuma 3 macam. 1, ingat ya, ma akalta fa afnait, yang kau makan sampai habis. Kau makan sampai habis. Misalnya ini, dia makan itu meliputi minum juga. Yang kamu konsumsi maksudnya ya. Misalnya ini apa ini? Es jeruk 1 gelas. Kalau tak seruput, ya tak seruput itu juga anak. Itu yang harta anak. Yang sisanya bukan kan? Kok anak nggak dapat manfaat apa-apa dari yang tersisa ini. Yang kita masukkan itulah yang kita manfaatkan. Itu yang jadi harta kita. Aulabista fa'ablay. Apa yang kamu pakai sampai lusuh, sampai rusak, usang, dan tidak dipakai lagi. Mau pakaian, mau perabotan, mau kendaraan, mau perkakas, selagi kita masih bisa pakai, itu harta kita. Begitu rusak, selesai sudah manfaatnya sebagai harta. Yang ketiga, au tasaddaqta faqtanai, wa fi riwayah fa'adqai, wa fi riwayah fa'amdai. Atau yang kamu sedekahkan, dan itulah yang kamu simpan untuk dirimu, itulah yang kamu sisakan untuk akhiratmu. Wa ma siwa dzalika ya ibna Adam, selain yang 3 ini. Yang pertama apa tadi? Kita konsumsi sampai habis. Kedua, dipakai sampai usang. Yang ketiga, disedekahkan. Selain yang 3 ini, fadhahibun wa taribuhu linnas. Sadaqah Rasulullah SAW, akan pergi dan beralih untuk orang lain. Ahli warisnya, ya, ahli waris yang biasanya kan, ya. Dia tidak dapat manfaat apa-apa selain dari 3 ini. Yang 2 pertama manfaatnya SDK berlaku. Usang. Satu kedua berlaku karena manfaatnya duniawi. Yang kita makan, yang kita pakai, ya selama kita bisa makan. Yang ketiga Kalau bisa gigi, sedekahkan. nah, bisa makan. Mau dikasih nasi mandi ya, mau dikasih sate, kelata, sate apa, ada gigi udah. Nggak bisa saya nikmati. Keseringan bosan, nggak nikmat lagi. Kebanyakan, wah berdedek. Waktu saya bilang wah berdedek ya, belengan. Nggak nafsu lagi kita sudah. Lagi nggak lapar, sama. Dan kaya banyak ternyata ya, nikmat duniawi ini. Yang kita pakai tiap hari dipakai. Biasa apa rasanya? Biasa apa biasa? Biasa tiap hari pakai. Ya orang biasa tinggal di hotel bintang 5. Buat dia biasa aja hotel bintang 5 itu. Nah kalau buat dia yang biasanya tinggal di hotel yang tidak berbintang itu, langsung langit. Kita tak terhingga, wah ini bagus ini hotelnya, masya Allah. Ya, keseringan biasa. Ya. Tapi yang ketiga ini yang hebat, ini yang kita kirim ke akhirat. Karena kita akan menikmati puas-puasnya, tidak ada ceritanya kita bosen, tidak ada ceritanya kita makan kekenyangan atau minum sampai kembung, ya, tidak ada. Atau menua sehingga mudah terus, enak terus. Ya, itu di akhirat. Jadi apa yang kita sisakan untuk akhirat kita ini adalah pertama kita harus jaga ini tauhid kita jemaah. Ya, harus jaga tauhid kita karena tanpa ini kita akan dianggap lebih rendah dari binatang ternak, bahkan dijuluki dengan julukan-julukan yang antum sudah baca sendiri tadi bagaimana Allah menjuluki mereka wa qauluhul haq, dan ucapan Allah itu hak 100%, tidak sadis, tidak keras, pas, sesuai, tepat. Nah itu kalau kita mau tahu hakikatnya orang-orang yang tidak bertauhid itu seperti itu. Dan setelah tauhidnya ini kita jaga, kita perbanyak amal soleh. Nah cara menjaga tauhid supaya kita ngajinya juga tetap semangat, ya. Pertama kita perlu doa dari Allah
selalu menjaga iman kita, memberikan kita tathbit. Karena tathbit ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah saja mengatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilayka litaftari 'alaina ghayrah. Wa idza latakhaduka khalila wa laula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilayhim syai'an qalila. Mereka itu hampir aja membujukmu wahai Rasulullah untuk mengikuti sedikit kesesatan mereka dengan menyuruhmu mengada-adakan ucapan atas nama kami, merekayasa. Allah nggak bilang begitu, seakan-akan Allah bilang begitu. Dan kalau kamu mau ngikutin ajakan mereka, wah, kamu bakal disayang sama mereka, dijadikan khalil, orang kesayangan mereka. Tapi hati-hati. Ya, walaula an sabbatna laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami yang selalu memberimu keteguhan, kami memberimu keteguhan prinsip ya, hampir saja kamu itu condong sedikit kepada mereka. Itu di surat Al-Isra. Laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Idzan la'adzaqnaka di'fal hayati wa di'fal mamat. Dan kalau sampai kamu condong sedikit, kami akan timpakan kepadamu wahai Rasulullah 2 kali lipat azab di masa hidupmu dan 2 kali lipat nanti setelah kamu mati. Berarti kita ini perlu nggak keteguhan dari Allah? Kita perlu. Nabi aja nggak diteguhkan bisa belok kata Allah, apalagi kita. Oleh karena itu karena aktsar doa Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu salah, itu kiat yang pertama ya jemaah ya. Kita sering rajin-rajin kita doa ini sama Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ditanya sama Ummu Salamah, ya Rasulullah, kenapa sih kamu sering banget doa yang seperti ini? Ayolah innal quluba baina isba'ain min asabi'ir rahman yaqlibuha kayfa syaa. Karena hati kita itu di antara 2 jemari Allah yang Allah bolak-balikkan kapan saja Allah mau. Kita minta dimantapkan di sini dalam dinullah ini. Yang kedua, kita harus upayakan sebab-sebab yang bisa menjaga tauhid kita. Salah satunya adalah dengan kajian, ya, dengan tawasau bil haq, tawasau bis sabr, dengan meningkatkan iman kita. Yang ketiga jamaah, kita cari teman-teman. Karena seseorang itu akan mengikuti teman-teman terdekatnya. Nabi mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, wa fi riwayah falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang akan mengikuti agama, kualitas agama orang-orang terdekatnya dia. Maka perhatikan dengan siapa engkau berteman dekat, engkau bergaul. Makanya kita perlu lingkungan yang baik untuk menjaga. Buat kita, ingat nggak kisahnya orang yang membunuh 100 orang itu? Cara tobatnya kan dia suruh hijrah tuh. Kamu kampung preman. Kalau kamu disuruh terus nanti ketularan lagi. Pindah ke kampungnya orang-orang soleh sana. Di sisa hayatmu ibadah bersama mereka. Itu bagian dari kesempurnaan tobat. Susah orang itu hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik dan dia tetap baik sendiri. Dia itu kalau nggak mempengaruhi, dia dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, jadi insya Allah dengan 3 kiat ini, pertama kita doa yang kencang sama Allah, kemudian kita upayakan sebab-sebabnya untuk menjaga tauhid dengan menghadiri majelis ilmu, ya, dengan meningkatkan iman kita, ibadah kita, dan kita juga cari teman-teman yang menguatkan iman kita, menguatkan tauhid kita. Ya, sering-seringlah kumpul dengan mereka. Dan juga hindari bergaul dengan orang-orang yang suka nyebar syubhat, orang-orang yang akan merusak akidah kita. Ya, mungkin itu ya. Mohon maaf sudah kepanjangan ini ceramahnya. Jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Sufyan Baswedan, dan Masya Allah pesertanya semuanya fokus ya. Tidak ada yang bergerak selain matanya. Insya Allah semuanya fokus dengan baik. Kita 1 jam lebih bicara 1 jam lebih dan berapa? 58 menit untuk mereka. Masya Allah.
Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an, dan kita masih punya waktu berapa jam lagi bersama kita? Oh, gitu ya. Masya Allah. Sudah sarapan belum? Nah, yang hadir di sini biasanya nggak sebanyak itu, karena hadir Ustaz Sufyan, jadi yang datang lebih banyak, dan ada salah satu jamaah dari Afrika. Mana? Nigeria. Dan beliau salah satu mahasiswa UI, berbahasa Arab dan sedikit bisa bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Yang ibu-ibu bisa kirim ke nomor WA seperti biasa, dan Bapak yang mau menyampaikan salam langsung silahkan juga bisa kirim ke nomor WA sebagaimana yang sudah kita sediakan. Kita berikan kesempatan untuk yang pertama, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mengenai tawasul. Jadi ketika musim kemarau masa itu makin kotor dan tawasul menggunakan atas akun. Ini menjadi dalil kita tidak boleh mohon doa kepada orang yang wafat, karena waktu Umar bin Khattab Abbas Nabi kan sudah wafat. Yang ingin saya tanyakan, hadis ini menjadi dalil mengapa? Karena hadis itu kan ucapan Rasul, persetujuan Rasul dan perbuatan. Nah ini kan sudah itu Rasul lalu yang menyetujui siapa, sehingga menjadi dalil larangan untuk berdoa pada orang, larangan untuk berdoa pada orang yang meninggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaannya mantap nih, karena cukup dalam. Jadi pertama, hadis tentang tawassulnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan minta doa kepada pamannya Rasulullah Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, itu menjadi dalil tentang tawassul yang masyhur, bukan menjadi dalil bagi tawassul yang mamnu. Karena tawassul ada dua macam, Pak. Ada tawassul yang disyariatkan, ada tawassul yang dilarang. Kalau tawassul yang disyariatkan bentuknya seperti apa? Satu, dengan menyebut nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah. Nama itu kan buat dipanggil, loh. Kenapa Allah punya nama? Supaya kita bisa panggil. Jadi kita minta rahmat, kita panggil nama Allah yang ada hubungannya dengan rahmat. Ya Rahman, Ya Rahim. Jadi kita minta ampun, kita panggil nama Allah yang ada hubungannya dengan sifat pengampun. Apa contohnya? Ghafar, satu lagi. Ada tiga. Ghafur, satu lagi. Ghafir. Semuanya dalam Al-Quran. Ghafar, wa inni la ghaffarun liman taba. Ghafur, inna rabbaka ghafurur rahim. Ghafir, ghafiridz dzanbi wa ghafir. Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Ghafir, ighfir. Kita minta tolong Allah menolong saudara-saudara kita yang sedang berjihad fisabilillah. Ya Qawi, Ya Matin. Nama Allah juga itu, yang maha kuat, yang maha perkasa. Ya Aziz, Ya Nasir. Kita pakai nama-nama itu ketika kita berdoa. Ini namanya tawassul dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Yang kedua, atau dengan sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan tentang dirinya, kita sebutkan ketika kita minta kepada Allah. Atau dengan amal soleh,
Dalilnya apa? Kisahnya 3 orang yang terjebak dalam gua. Masing-masing minta berdoa dengan menyebut salah satu amalan yang diharapkannya sebagai amal soleh. Nabi menceritakan hal itu dalam konteks tasyri'. Jadi menyebutkan itu sebagai salah satu syariat yang kita disuruh mengikutinya. Yang ketiga adalah salah satu dalilnya adalah doa dari orang yang masih hidup. Kenapa kok pakai sikapnya Sayyidina Umar? Kan Nabi bilang, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ini keistimewaannya al-khulafa ar-rasyidin. Apa yang mereka kerjakan yang tidak diprotes, tidak dikritisi oleh sahabat yang lain, fahuwa minas sunnah. Itu termasuk bagian dari sunnah yang kita disuruh berpegang teguh dengannya. Dan tidak ada yang memprotes sikapnya Umar yang minta doa kepada Abbas. Berarti ini adalah sunnah. Nah, kalau untuk melarang tawasul dalilnya banyak. Malah bukan peristiwa ini. Dalilnya adalah firman Allah kalau nggak salah di surat Fussilat ya. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan yang kalian panggil namanya selain Allah itu, kemudian kalian minta-mintai, padahal permintaan itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Jadi kalau kita mendapati larangan doa ghairillahi syirkun misalnya, para ulama membahas berdoa kepada selain Allah adalah syirik, fahami bahwa yang dimaksud adalah kita minta kepada selain Allah, padahal yang bisa ngasih apa permintaan kita itu cuma Allah. Kalau yang kita minta bisa ngasih, itu nggak syirik makanya. Karena minta duit sama orang kaya, Pak kalau kasih saya duit, syirik? Enggak. Jadi kalau permintaan itu hanya bisa diberikan oleh Allah, kemudian ditujukan kepada selain Allah, syirik. Nah sekarang orang mati bisa ngasih apa? Bisa ngasih apa orang mati? Tidak ada yang bisa ngasih apa. Ya. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Yang kalian panggil namanya selain Allah, dan kalian mintai syafaat ke, kalian mintai ampunan ke, kalian mintai rezeki ke, kalian mintai kesembuhan, kalian mintai kenaikan pangkat, kalian mintai keselamatan. Ini kan semua hanya bisa diberikan oleh Allah. Allah yang menyembuhkan, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang menyelamatkan kita. Ya. Kok dimintai pada selain Allah? Syafaat, qul lillahi syafa'atu jami'ah. Syafaat itu miliknya Allah, bukan miliknya Rasulullah. Bukan, tidak boleh minta syafaat sama Rasulullah. Syirik, iya syirik. Karena syafaat miliknya Allah, mintanya sama Allah. Ya Allah, jadikan syafaat nabimu untukku itu kau terima. Terimalah syafaat nabimu untukku. Itu dari minta syafaat sama Allah. Yang punya syafaat bukan nabi, Allah yang punya. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Jadi kalau kita mau menyebutkan dalil yang melarang minta kepada orang mati, banyak ayatnya. Ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki hatta selaput yang membungkus bijinya kurma. Kamu kalau makan kurma, dikupas ada selaputnya, yang fungsinya tidak jelas saja mereka nggak punya loh. Daging kurmanya jelas, bijinya jelas ditanam bisa. Jadi selaputnya buat apa kira-kira? Yang tidak jelas, yang untuk melindungi. Oke lah, untuk melindungi. Artinya yang remeh itu mereka nggak punya, apalagi yang penting-penting. Terus kalau tetap diminta-mintai, intad'uhum la yasma'u du'a. Nggak bisa mendengar permintaan kalian. Walau sami'u mustajabu lakum. Kalau mereka mendengar, tidak bisa mengabulkan. Terus kalau tetap diminta itu hukumnya syirik atau apa? Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Allah yang menamakan doa ghairillah ma la yaqdir alaihi illallah bisyirk, itu
Yang menamakan Allah sendiri, bukan kita, bukan Syekh Muhammad Abdul Wahab, bukan siapapun. Ya, label syirik yang disematkan kepada orang yang minta kepada selain Allah sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh Allah, yang menggelari itu sebagai musyrik, itu Allah sendiri. Ya. Jadi ini meliputi semua bentuk permintaan yang ditujukan kepada orang mati. Kan orang mati tidak bisa apa-apa, tidak bisa. Ngubur diri sendiri nggak bisa, ngapain diri sendiri nggak bisa, kok dimintain gitu loh. Ketika dia masih hidup aja, tidak semua permintaan orang ini bisa dia penuhi, apalagi sudah mati. Itu, Pak. Nah, Jazakallah khairan. Sebenarnya pengen berlama-lama dengan beliau ya. Cuman biasanya Ustaz kita selesai sampai jam 9:30. Karena setelah ini mereka jadi harus bekerja lagi. Dan nggak pengangguran lagi, nggak pengangguran lagi. Pasca ngasih tauhid langsung aktif bekerja. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas kehadirannya dan bisa ngasih pencerahan kita semuanya, dan kita bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran dari beberapa ayat yang tadi beliau singgung, yang mungkin berkali-kali kita baca tapi nggak ngeh. Nah, pasca beliau sebutkan dan beliau ceritakan latar belakangnya dan dengan pendekatan terjemah yang lebih kontemporer, lebih nyaman untuk didengar. Jadi kita harapkan sesungguhnya mungkin bisa hadir lagi tiap bulan sekali ini. Insya Allah ya. Nanti ada satu sesi Rabu pagi yang isi Ustaz Sufyan. Setuju Pak? Ada yang sanggup jemput? Oh, Masya Allah. Kemudian ada yang disampaikan di Argada ya. Dan sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, Insya Allah untuk Kamis besok pagi ada kajian penyelenggaranya Ummahat, tapi pesertanya untuk umum, Bapak dan Ibu semuanya bisa hadir. Dan biasanya kalau kajian penyelenggaranya Ummahat itu makmur Pak, banyak jajan maksudnya. Dan sekaligus kita berikan apresiasi bagi jamaah, khususnya bapak-bapak, karena yang ibu tadi sudah dibagikan. Ada mushaf Al-Quran yang sudah tersedia di depan, hanya untuk 47, dikurangi satu. Yang penanya tadi dapat ya, berarti 46 mushaf bagi yang tadi hadir sebelum Pak Farid. Ada yang datang sebelum Pak Farid datang?